شريك له المنزه عن الجسمية والجهة والزمان والمكان، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي كان خلقه القرآن. أما بعد، عباد الرحمن، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله المنان القائل في كتابه القرآن: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasiat takwa akan selalu mengawali khutbah yang ada, karena derajat seorang manusia tidak dilihat dari seberapa besar kekayaannya. Derajat manusia tidak dilihat dari seberapa ganteng wajahnya. Derajat manusia tidak dilihat dari seberapa merdu suaranya. Tapi derajat manusia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dilihat dari seberapa besar ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau laki-laki ataupun perempuan, mau ganteng ataupun jelek, mau kaya ataupun miskin, ketika ia memiliki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ia memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya derajat manusia ditentukan atas ketakwaannya kepada Allah. Allah berfirman, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Oleh karena itu, hadirin hadirat jamaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melaksanakan semua perintahnya. Kita lakukan yang wajib, kita lakukan yang sunnah, dan kita jauhi semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, baik yang haram maupun yang makruh. Allah berjanji, siapapun yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, siapapun yang melaksanakan perintahnya, siapapun yang menjauhi larangannya, Allah akan memberinya solusi dan rezeki. Janji Allah di dalam Al-Quran, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Barang siapa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah, maka Allah akan memberinya solusi atas semua masalah hidupnya, dan Allah akan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka sebelumnya. Hadirin hadirat, mungkin selama ini kita memiliki masalah yang tidak kunjung mendapatkan solusi. Mungkin selama ini kita sudah berusaha bekerja, namun tak kunjung mendapatkan rezeki. Jangan-jangan ini bukan karena kekurangan usaha, tetapi ini karena kekurangan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, sekali lagi kami tegaskan, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat jamaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebuah nikmat yang luar biasa. Kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala duduk di tempat yang mulia ini, berkumpul bersama untuk melaksanakan salat Idul Adha. Di saat di mana banyak orang yang ingin melaksanakan salat Idul Adha, namun kesehatan tidak memungkinkan. Tapi di sini kita masih diberikan kesehatan, diberikan keimanan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sudah seharusnya nikmat yang luar biasa ini kita syukuri dengan sebaik-baiknya. Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur terhadap nikmat Allah, maka Allah akan menambahkan nikmatnya. Dan ketika kalian kufur, ketika kalian mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ingatlah bahwa siksa Allah sangatlah pedih. Lantas bagaimana cara bersyukur yang baik? Bagaimana cara bersyukur yang sempurna? Bagaimana cara bersyukur yang diajarkan oleh baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam?
Para ulama menjelaskan, asyukru bil qalbi wa bil lisani wa bil arkani. Syukur yang sempurna adalah dengan 3 hal. Yang pertama adalah asyukru bil qalbi, syukur dengan hati. Kita yakin bahwa semua nikmat yang kita dapatkan pada hari ini dan pada hari-hari yang telah lewat, semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rizki yang lancar kita yakini dari Allah. Anak yang soleh salihah kita yakini dari Allah. Suami yang saleh, istri yang salihah kita yakini semuanya dari Allah. Yang kedua, syukur bil lisan, syukur dengan lisan, dengan mulut, dengan mengucapkan beberapa pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Apapun yang kita lantunkan pada hari ini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak hanya itu, salah satu bentuk syukur dengan lisan adalah dengan mengucapkan terima kasih kepada orang yang telah membantu kita. Karena disebutkan, malam yashkurin nas, lam yashkurillah. Barang siapa yang tidak bisa berterima kasih kepada sesama manusia, maka dia tidak akan bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, asyukru bil arkani, syukur dengan tindakan, syukur dengan anggota badan. Allah memberi kita mata yang sehat, kita gunakan untuk membaca Al-Quran. Allah memberikan kita kaki yang kuat, kita gunakan untuk melangkahkan kaki ke masjid. Allah kasih kita badan yang kuat, kita gunakan untuk bekerja, untuk beribadah. Allah kasih kita rezeki yang lebih, kita gunakan untuk sedekah, kita gunakan untuk berkurban, kita gunakan untuk membantu tetangga-tetangga kita yang membutuhkan. Hadirin hadirat jamaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita ingat kembali peristiwa di mana kita bisa memetik kesabaran dari seorang nabi yang bernama Nabi Ibrahim alaihissalam. Pastinya kita ingat Nabi Ibrahim ketika pertama kali beristri, memiliki istri yang bernama Siti Hajar. Setelah menikah lama tahunnya, mereka berdua tidak diberi momongan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun mereka berdua tetap bersabar. Nabi Ibrahim dan Siti Hajar tetap bersabar dan menerima takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun di saat umur Siti Hajar menginjak umur 90 tahun, umur di mana wanita tidak mungkin mengalami hamil, justru Allah mentakdirkan Siti Hajar hamil di umur 90 tahun. Setelah melahirkan, Nabi Ismail yang dinamakan oleh Nabi Ibrahim dididik, dibesarkan. Setelah dibesarkan, kemudian turun perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyembelih Nabi Ismail. Perintah ini disampaikan di dalam mimpi. Awalnya Nabi Ibrahim ragu, apakah ini benar dari Allah atau hanya bisikan dari setan. Ragu mulai dari tanggal 1 Dzulhijjah, 2 Dzulhijjah, sampai puncaknya pada tanggal 8 Dzulhijjah. Nabi Ibrahim ragu, apakah ini benar-benar perintah dari Allah atau bukan. Sehingga tanggal 8 Dzulhijjah dinamakan dengan hari Tarwiyah, yang di dalam kamus bahasa Arab artinya adalah keraguan. Di situ Nabi Ibrahim masih ragu, apakah ini perintah dari Allah atau bukan. Keesokan harinya, mimpi itu kembali datang kepada Nabi Ibrahim. Akhirnya Nabi Ibrahim yakin dan mengetahui bahwa itu benar-benar perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga sampai saat ini, hari itu kita kenal dengan hari Arafah, hari yang dalam bahasa Arab dikenal dengan arti hari mengetahui. Nabi Ibrahim mengetahui bahwa itu benar-benar perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya keesokan harinya, Nabi Ibrahim memanggil putra kesayangannya, putra semata wayangnya dari Siti Hajar yang bernama Nabi Ismail. Dipanggillah Ismail, dan ini diabadikan di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran disebutkan, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adhbahuka fanzur madza tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Disebutkan di dalam Al-Quran ketika Nabi Ismail mulai beranjak besar, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk berkurban, untuk menyembelih putra kesayangannya, untuk mengetes keimanan dari Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, wahai anakku,
Wahai kesayanganku, wahai buah hatiku, sesungguhnya aku diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Tanpa ragu Nabi Ismail menjawab, lakukanlah wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah aku termasuk orang-orang yang bersabar. Dengan penuh keikhlasan Nabi Ibrahim membaringkan putra kesayangannya Nabi Ismail. Ketika Nabi Ibrahim mulai mau menyembelih Nabi Ismail, tiba-tiba turun ayat, wa fadainahu bi dzabhin 'adzim wa tarakna 'alaihi al-akhirin salamun 'ala Ibrahim kadzalika najzil muhsinin. Turun ayat di mana menjelaskan bahwa aku ganti Ismail dengan kambing yang sangat besar sehingga Ismail tetap selamat, tetap hidup. Luar biasa iman Nabi Ibrahim. Dan begitulah kami membalas orang-orang yang berbuat baik, orang-orang yang memiliki kesabaran, orang-orang yang memiliki keimanan. Hadirin hadirat jamaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa hikmah yang bisa kita petik dari peristiwa Nabi Ibrahim bersama keluarganya. Yang pertama, bagi pasangan suami istri, betapapun lamanya mengarungi kehidupan, ketika belum diberikan ngomongan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita harus ingat di mana Nabi Ibrahim dan Siti Hajar lama tidak memiliki momongan juga, hingga di umur 90 tahun baru memiliki momongan. Yang kedua, ketika Allah berkehendak, maka kita kehilangan kata tidak. Wanita yang umumnya umur 90 tahun tidak bisa hamil, di sini Siti Hajar tetap bisa hamil. Karena dengan tegas ketika Allah berkehendak, maka kita kehilangan kata tidak. Semua yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dan yang ketiga, kita belajar bagaimana mencintai Allah melebihi segalanya. Mencintai Allah melebihi mencintai kepada istri sendiri, mencintai kepada anak sendiri, mencintai apapun yang ada di dunia. Dan insya Allah cinta kita kepada Allah akan dibalas dengan kebaikan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian khutbah singkat ini, semoga membawa manfaat khususnya bagi saya dan umumnya bagi semuanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-din kulli walau karihal musyrikun. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته القائل في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين واعلي كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن
عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.